Nah, assalamualaikum WRWB. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak serius ini WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat doa dan pujian buat Allah Azza wa Jalla. Tanpa setahu saya, ternyata suami saya sudah lebih dari 10 tahun menikah siri dengan seorang janda punya anak 3. Umurnya sama dengan saya, Ustaz. Alasan suami saya itu menikah lagi karena menjalankan sunnah. Masya Allah, Masya Allah. Anda minum dulu jemaah. Bismillah. Jadi alasannya karena menegakkan sunnah gitu cuma. Begitu pandainya suami saya menyembunyikan, Ustaz. Karena selama ini tidak ada sedikit pun perubahan sikap dan tindakan suami saya, Ustaz. Rumah tangga kami selama ini baik saja, alhamdulillah. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan, sampai kapanpun mungkin saya tidak akan tahu, Ustaz. Berarti yang salah yang menyampaikan. Iya jemaah. Berapa banyak rumah tangga baik-baik gara-gara ada orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga. Dia katakan nggak ada masalah. Jadi perempuan ini merasa aman, nggak ada perubahan di diri suaminya. Cuma gara-gara ada yang menyampaikan. Dia katakan, dapat Ustadz bayangkan betapa kaget, sedih dan marahnya saya, Ustadz. Ya, Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan. Kaget, sedih, marah itu Anda, dan Anda merasakan. Nah, bermacam kata-kata kasar dan kotor saya lontarkan kepada suami saya, Ustaz. Tapi suami saya diam, tidak menjawab sedikit pun. Begitu juga dengan istri sirinya. Bermacam-macam cacian, makian, hinaan saya, tapi dia tidak menjawab sedikit pun. Dia cuma diam saja, Ustaz. Saya betul-betul tidak terima. Saya merasa sudah dibohongi selama ini, Ustaz. Tapi saya mau mempertahankan rumah tangga kami, Ustaz. Jadi saya buat surat cerai untuk istri sirinya itu. Dan saya paksa suami saya untuk menandatanganinya, Ustaz. Suami saya menurut saja, tanpa kata-kata dari mulut suami. Saya kirim surat itu ke istri sirinya, Ustaz. Jadi semenjak itu saya melarang suami saya berhubungan dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Bermacam cara saya lakukan, termasuk mengekang kebebasan suami. Kayaknya diikat suaminya di rumahnya, agar tidak ada kesempatan lagi untuk suami saya bertemu dan berkomunikasi dengan perempuan itu. Suami saya nurut saja demi keamanan rumah tangga kami. Saya selalu bilang pada suami saya bahwa apapun bentuk pemberian dan bantuan suami saya kepada istri, siri dan anaknya itu, saya tidak rela dan tidak ikhlas walaupun anaknya itu anak yatim. Pertanyaannya, Ustadz, berdosakah dan termasuk zalimkah saya kepada suami saya dan istri sirinya atas perbuatan saya ini, Ustadz? Mohon pencerahan dan pengarahannya. Wassalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget pertanyaan ini, jemaah. Ya. Ana perlu jelaskan bahwasanya yang dilakukan suami anti bukan kezaliman. Kenapa suami anti menyembunyikan pernikahannya? Karena dia cinta sama anti. Dia tidak ingin rumah tangga itu berantakan. Dia tidak ingin menyakiti hati anti. Perempuan ini jemaah, ditinggal suaminya merantau 2 tahun, nggak apa-apa.
Bahkan suaminya mengatakan, dia aku nggak bisa pulang nih, nambah 3 tahun. Mafi muskilah, nggak apa-apa mas, mau 5 tahun, yang penting fulusnya kirim. Iya, banyak perempuan seperti itu jamaah. Tapi kalau dengar suaminya kawin lagi, kiamat dia jamaah. Padahal rumah tangganya baik-baik, nggak ada apa-apa. Jadi masalahnya cuma masalah kecemburuan yang dibarengi dengan bisikan setan. Kita tahu jemaah, perbuatan di antara perbuatan yang paling disukai iblis adalah perceraian. Rumah tangga anti baik-baik 10 tahun, nggak berubah suami, menghormati anti, bahkan mungkin yang diberikan kepada istri sirihnya itu sesuatu yang sedikit sekali, karena terbukti tidak ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga anti. Berarti aman-aman saja. Gara-gara tuh orang yang menyampaikan, rusak rumah tangga anti. Bagaimana anti kemudian tidak sabar? Sabar itu pada hempasan pertama jemaah. Iya, kalau dikatakan sakit hati, marah, emosi, tapi tetap tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anti menuntut suami untuk menceraikan dia? Apa salah perempuan itu dan apa salah suami anti? Yang salah siapa jemaah? Yang nyampaikan. Oh, jemaah. Cuma ana ingin memberikan catatan ya. Kadangkala antum mengatakan ana nikah untuk menjalankan sunnah. Antum nikah karena nafsu, nggak apa-apa. Orang menikah karena nafsu itu boleh, tapi antum harus sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariat. Karena memang di antara tujuan menikah adalah menyalurkan syahwat, memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Nabi SAW, memperbanyak aset. Itu di antara tujuan pernikahan. Maka ana rasa yang perlu anti lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ana lihat suami anti baik, madu, Masya Allah, betapa indahnya madu itu jemaah. Nggak dikatakan racun, dia nggak ngomong racun saya itu Zat, enggak, madu. Karena madu itu manis sebenarnya, cuma ada madu pahit. Nah, madu hutan mungkin, madu hitam yang pahit. Tapi intinya, anak kalau lihat rumah tangga anti baik-baik, nggak ada masalah. Maka anti mungkin perlu minta maaf, apalagi dikatakan suami minta maaf, suami diem aja, dicaci maki, ingat malaikat mencatat semua cacian anti. Semua kata-kata kotor anti dicatat dan kelak akan ada pada catatan anti. Ini yang kau katakan. Padahal yang dilakukan suami bukan sebuah dosa dan kezaliman. Dan suami tetap berlaku adil sama anti, tidak melantarkan anti, tidak melantarkan anak-anak anti, tetap berbuat baik sama mertua, sama orang tua, tetap baik-baik. Memang jamaah, apakah harus seorang suami menyampaikan dia menikah lagi? Lihat kondisinya. Kalau nanti akan berdampak kepada masa depan anak-anaknya dari istri keduanya, kepada hak-hak istri keduanya, maka engkau perlu menyampaikan. Namun perlu kadangkala waktu menyampaikan. Kadangkala ada waktu yang mungkin dia pilih kapan menyampaikan, kondisi istri juga pada waktu itu bisa nerima atau ngobrol sama keluarga istri dan berdoa. Hati istri kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan hati dia. Hari ini dia bisa bersedih, besok dia bisa marah ya. Dan bagi para perempuan, ketika ada kawannya yang dipoligami, maka tolong engkau menguatkan kawan, bukan ngomporin dia. Ana punya istri kadang-kala dia lemah jemaah ya. Karena ada yang ngompori jemaah. Ada yang mengatakan, aku alhamdulillah, aku nggak dikasih harta, aku ya nggak banyak duitnya, tapi aku nggak dipoligami. Ini orang
Ya, bisikan-bisikan syaitan ini juga jamaah. Kadang-kala nih ada orang ketika tahu fulana dipoligami, dia datang seakan-akan dia cinta sama fulana. Ya Allah, kesian engkau ya, engkau kurang apa? Kau bisa dipoligami engkau. Kalau aku nggak mau dipoligami. Ada syaitan yang kedua. Ada banyak setan. Padahal kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada hati saudara. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Bagaimana sekarang dia dapat musibah, bagaimana dia jadi gembira, bagaimana dia jadi kuat, datang sampaikan kepada dia, subhanallah, aku dengar suami poligami, mungkin Allah nggak mengangkat derajatmu. Nggak semua orang kuat seperti dirimu. Masya Allah, engkau wanita yang tabah dan sabar. Istri-istri Nabi pada dipoligami. Bagaimana Aisyah itu madunya 8. Dia cuma dapat bermalam 9 hari sekali ke rumahnya. Kuatkan dia, insya Allah engkau kuat. Allah tidak memberikan cobaan kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Pasti engkau mampu. Hanya saja mungkin ada bisikan syaitan. Kuatkan dia. Maka kadang-kala perempuan ini kalau dipoligami, kesian jamaah, gara-gara lingkungannya gembosin dia, dicatat sama malaikat apa yang kau katakan. Dicatat. Jangan sampai gembos. Kuatkan dirinya jamaah. Kuatkan dirinya. Makanya anak ngomong istri anak, masya Allah, anak punya istri. Yang pertama anak sampaikan bosnya, dialah yang mendampingi hidup anak dalam perjuangan ini jamaah. Ketika anak belajar, anak sampai menyelesaikan kuliah sampai pulang ke negeri ini, dia memberikan kontribusi yang sangat besar sekali dalam dakwah ini sendiri karena peran dia. Anak sering sampaikan kepada anak, masya Allah, dengan kekuatan dia menerima, tapi gara-gara ada tetangga-tetangga, ada orang-orang yang ngembosin dia, kadang-kala dia jadi lemah lagi. Maka tolong kita bersama-sama menjaga sunnah Nabi SAW. Yang nggak mampu jangan poligami. Yang nggak mampu memanage konflik, karena antum akan mendatangkan konflik. Ketika antum poligami tadi ada keributan, istri marah, dan itu terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Kalau di rumah orang yang poligami piringnya pecah, di rumah Nabi SAW piring pernah pecah. Makanya kalau nggak ingin pecah, ya beli piring plastik kan tuh. Dilempar-lempar, antum lihat, alhamdulillah nggak pecah. Artinya memang kita harus sabar. Ketika antum tidak mampu sabar, jangan. Yang ada antum akan ribut terus. Ini suami ibu ini, masya Allah, diem dimarahin. Nah, maka insya Allah ibu banyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, lanjutkan kehidupan ini. Mungkin Allah menyediakan bagi ibu yang bertanya ini derajat di surga yang amalan ibu nggak cukup. Allah kasih ujian ini. Dan insya Allah sekali lagi ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Jadi kalau ada perempuan, anak nggak mampu, engkau bukan nggak mampu, tapi engkau nggak mau. Karena kalau itu terjadi, berarti engkau mampu. Seperti itu. Namun kadang-kala memang ada yang menyebabkan rumah tangga harus berpisah. Boleh jadi karena ada kezaliman, atau memang ya ada perempuan yang kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.